Saya merinding. Satu milenium kegemilangan masa klasik ditutup ambruknya Majapahit. Dan dari pesisir utara tampil kekuatan baru yang digadang-gadang sebagai imperium Islam pertama di Jawa, yakni Kerajaan Demak, pangkal dari arus perubahan di tanah ini. Yang mengejutkan, kini dewa-dewi klasik bermunculan di sana. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dan artefak-artefak yang kita telisik dibuat kira-kira bersamaan saat Raja Anawrata dari Burma merebut ibu kota kerajaan Taton dan mengawali kuatnya pengaruh Buddha Theravada di Burma. Yuk, kita ke sana. Suatu siang, saya menerima undangan ke Demak sebagai narasumber untuk event Catur Sasangka yang digelar Sanggar Padmabaswara dan Dinas Pariwisata Demak. Awalnya saya menolak karena kesejarahan Demak sudah di luar masa klasik. Namun, saya diyakinkan bahwa situs-situs klasik bertebaran di bumi para wali ini. Sebagai jurnalis yang menginvestigasi sejarah klasik, saya pun tergugah dan langsung meluncur. Dalam catatan Babat Tanah Jawi, Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Prabu Brawijaya dengan seorang putri Tiongkok. Menurut Babat Tanah Jawi, bukan kata saya ya, Raden Patah lalu menyerbu kerajaan ayahnya dan menyebabkan keruntuhan Majapahit. Kisah ini lalu dimodifikasi dan diceritakan ulang pada sastra-sastra yang lebih muda, seperti Babat Kediri, Babat Demak, hingga Serat Darmo Gandul. Nah, Anda tahu nggak, kisah kerajaan Demak versi Babat Tanah Jawi ramai di debat sejarawan yang ketat menerapkan kritik sumber. Karena Babat Tanah Jawi adalah sumber sekunder, yakni sumber sejarah yang disusun jauh dari masa kerajaan Demak. Selisihnya 2 abad. Ditambah lagi, kerajaan Demak sendiri tidak meninggalkan sumber primer. Sobat ACC masih ingat nggak teknik menguji validitas sumber sejarah yang pernah saya bagikan di tautan di atas atau di deskripsi? Penting loh kita tahu peringkat sumber ini sebelum mencoba memahami sejarah. Nah, kekosongan sumber primer kerajaan Demak memancing rasa penasaran banyak kalangan. Apa sih yang sebenarnya terjadi di paruh awal abad 16? Beruntung, para pengelana abad itu datang langsung ke Demak, mencatat apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Tak kira nggo penerawangan masih. Ya, kalau pakai penerawangan, ya langsung gugur oleh metode kritik sumber. Berhubung para saksi mata tersebut dari luar negeri, catatan mereka disebut sumber sejaman, meskipun primer. Tapi validitasnya ya di atas Babat Tanah Jawi. Salah satu pengelana itu adalah Tommy Pires, seorang apoteker Portugis yang merekam perjalanannya dalam Suma Oriental. Buku tebel tenan. Tommy Pires bersaksi bahwa kerajaan Demak dipimpin Patih Rodim. Oleh sebagian sejarawan, Patih Rodim disamakan dengan Raden Patah. Anehnya, Tommy Pires menyatakan Patih Rodim tidak memiliki hubungan darah dengan Majapahit ataupun Daha. Bahkan, nama Majapahit sudah lenyap di masa itu. Yang ada hanya Daya yang ditafsirkan sejarawan sebagai Daha. Namun, yang lebih mengejutkan, ternyata kesejarahan Demak lebih panjang dari masa Patih Rodim. Ora percaya. Yo wis, langsung saja kita telisik situs-situs di Demak untuk membuktikannya. Buddha. Dewi cantik berlengan 8 di situs Mbak Kopek. Dari tempat kami menginap, kami pun meluncur ke selatan sejauh 10 km ke Desa Pidodo di Kecamatan Karangtengah. Untuk telisik kali ini, saya didampingi teman-teman dari Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan Sanggar Padmabaswara Demak. Kaget yo, mendadak rame. Aku yo melu loh mas. Iya. Nah, penelitian ini diawali hal mengejutkan karena kami bertemu artefak kuno di tengah kuburan. Terlihat, ini Durga Mahesa Suramardini dari masa klasik. Nah, ini kelihatan ya sosoknya Durga. Kemudian ini ada sapi di bawahnya, ya ini Asura. Dan ini raksasa Asuranya kelihatan dipegang oleh Durga. Kemudian ini tangan-tangan Durga. Di sini dia memegang sangka. Kemudian yang sini memegang gandewa. Kemudian ini ada pedang ya. Terus misalnya sudah rusak. Ini harusnya ada kepalanya, cuman sudah rusak. Dan sepertinya di ujung sana ini Lapik Jogwa Arja. Semoga terawat ya. Durga adalah sakti dari Dewa Siwa. Ia terkenal cantik sekaligus perwira karena mampu menghancurkan Mahesasura, pangkal seluruh kejahatan.
Detail mengenai Durga sang pembinasa Asura pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Di Nusantara, Durga Mahesa Suramardini paling beken ada di Candi Prambanan. Kita menyebutnya Arca Roro Jonggrang, tapi aslinya itu Durga. Nah, sepertinya Demak punya Roro Jonggrangnya sendiri, karena Durga ini juga berpinggang ramping, sesuai arti Roro Jonggrang. Saya sejak mulai besar mungkin Arca sudah ada di makam sini gitu ya. Terus Dowo akhirnya dinamakan untuk Arca, namanya Mbah Kopek juga sekaligus untuk makamnya Mbah Kopek. Ya sudah sering kita sampaikan bahwa dari Arca ini mungkin zaman dulu kan banyak kerajaan-kerajaan Hindu, dan mungkin banyak arca-arca yang di persebaran di jalan-jalan akhirnya dari nenek moyang kami tempatkan di makam sini. Untuk yang kedua, ini ada salah satu donatur yang sukses dulu bekerja di Jakarta, terus mempunyai ide untuk dibuatkan rumah arca yang namanya Arca Mbah Kopek. Terus dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru madi itu saya undang ke balai desa. Ketika kita selesaikan sudah clear, sudah oke. Terus pelaksanaan untuk pemeliharaan dari rumah arca ini terus dilanjut. Yang penting masyarakat bisa menerima, terus tidak untuk disembah, karena hanya sebuah untuk cagar budaya, gitu ya Mas Mbak. Jujur, saya terkejut bisa bertemu Durga berlengan 8 di bumi Demak. Ternyata sohibnya ikut muncul di situs berikutnya. Situs dudukan tahta Dewa Ilmu Pengetahuan. Dari situs Mbah Kopek, saya dan rombongan lanjut meluncur 9 km ke arah barat daya, menuju situs dudukan di Desa Blerong, Kecamatan Guntur. Arealnya tidak begitu luas, namun deretan artefak masa klasiknya cukup mengesankan. Yang paling menonjol ya Yoni ini. Sayangnya sudah tidak utuh, bahkan caratnya lenyap. Untuk kerusakan itu ada cerita dari orang tua dulu kan, banyak orang mencari rumput seperti itu Mas ya. Kalau orang mencari rumput itu kalau alatnya itu lecek atau goyang kan otomatis cari batu untuk untuk supaya menguatkan. Jadi kemungkinan dulu ada orang yang buat cangkul supaya sabit supaya kuat lagi kan gitu. Jadi mungkin kerusakan seperti itu ya. Jadi unsurnya tidak sengaja Mas. Mereka kan taunya ada batu kan itu. Yoni ini dikancani 3 artefak, salah satunya Ganesha. Yakin men kui Mas Ganesha? Yakin dong, walau kepalanya sudah pecah, terlihat kok itu kepala gajah. Ditambah ini, posisi duduknya Utkuti Kasana atau bersila dengan telapak kaki saling menghadap di bawah perut yang buncit. Tangannya sendiri ada 4, masing-masing memegang parasu atau kapak, modaka atau manisan, aksamala atau semacam tasbih, dan danta atau patahan gading. Detail mengenai Ganesha dan kesaktiannya pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Selain itu, ada lingga semu alias patok pembatas. Dan terakhir, Arca Durga Mahesa Suramardini yang hanya bisa dikenali karena ada kerbonya di sini. Di situs dudukan ditemukan juga loh bata merah kuno dan bata berbahan tufa. Kalau kita cermati nih, mulai dari ukuran Yoni yang gede, adanya lingga semu sebagai pembatas area suci, hingga sandaran Ganesha yang mengindikasikan ini bukan arca lepasan. Kok saya jadi curiga mereka adalah komponen candi? Menarik ya. Jero candi ini ngendi? Wis bablas, ra usah ditekokke. Semua artefak ini dicatat Belanda pada tahun 1910 dan 1914 karena sejak dulu sudah di permukaan. Jadi, mungkin candinya benar-benar lenyap, entah karena apa. Yang pasti, situs dudukan bukan satu-satunya tinggalan klasik di sini. Karena masih di kecamatan yang sama, terdapat arca Siwa berpakaian mewah yang duduk di atas Nandini. Artefak ini unik ya, karena belum pernah saya melihat Siwa duduk dengan antengnya di atas Nandini. Sayang, arca ini sudah pecah. Tapi, Siwa yang masih utuh dan menjadi kunci kapan situs klasik Demak muncul telah menanti kami. Mahadewa di pusat kota Demak. Dari Kecamatan Guntur, kami meluncur ke Museum Gelagahwangi di pusat kota Demak. Yuk, kita masuk. Selain koleksi dari berbagai periode sejarah, bahkan prasejarah, di sini ternyata cukup banyak artefak klasik Demak. Misalnya, Yoni dan Umpak, aneka gerabah, gandek dan pipisan untuk bikin jamu. Lihat, potongan arca Agastya, aspek Siwa sebagai Mahaguru.
Ada bata candi dengan jejak lapisan Vajralepa. Dan ini dia, arca Siwa bermahkota mewah yang duduk di atas Padmasana. Jero ngerti kuwi Siwa saka ngendi, Mas? Coba perhatikan, salah satu dari keempat lengannya memegang camara alias kebut lalat. Ini ciri khas Siwa dan aspek-aspeknya. Tapi saya kaget, kok ia memegang bunga di pangkuan? Ini mengingatkan saya pada arca Siwa di situs Payak, Bantul DIY yang juga memegang bunga dan diduga dari abad 9. Meski demikian, pendapat lain mengatakan gaya memegang bunga seperti ini khas masa Kadiri di abad 11 dan tidak ada di arca sebelum masa itu. Misalnya, arca-arca situs Tondo Wongso yang pernah kami bahas pada tautan di deskripsi. Jadi, kemungkinan situs-situs klasik di Demak berasal dari masa Medang di abad 9 atau mulai muncul di abad 11 di zaman Kadiri. Wedian, luwih tuwa saka Majapahit Brawijaya. Loh, sejarah Demak malah lebih tua lagi. Tuh, di Museum Gelagahwangi juga ada guci dengan kepeng Tiongkok dari berbagai dinasti, termasuk dinasti Tang. Dinasti Tang, teman-teman, membentang sejak zaman Ratu Sima di abad 7 hingga Kerajaan Medang di awal abad 10. Welah, dawa tenan sejarah Demak. Ini mungkin karena adanya Mahameru di dekat Demak. Serius? Duarius dong, kita perlu paham. Dalam pandangan masyarakat Jawa kuno, Gunung Mahameru adalah gunung suci di Pulau Jambudwipa yang dikelilingi samudra. Bagian bawah Mahameru dihuni manusia dan makhluk fana, sedangkan lereng tengah ditinggali pertapa suci, dan puncaknya berupa loka para dewa. Konsep ini sangat pas dengan Gunung Muria kuno yang menjulang tepat di tengah pulau serta dikelilingi samudra, sebab dulu ada selat yang memisahkannya dengan Pulau Jawa. Oh, Selat Muria. Wis dadi daratan kuwi, saake iwak-iwake. Arkeolog Agus Aris Munandar menduga nama Muria berasal dari kata Jawa kuno Meruya yang berarti dialah Meru. Nah, dari sini kemungkinan muncul pemukiman Hindu yang akhirnya berkembang menjadi kota-kota dagang di sepanjang Selat Muria hingga di ujung masa klasik, seperti Jepara, Kudus, dan Pati di sisi Muria, serta Semarang, Demak, Rembang, dan Lasem di sisi Jawa. Lalu, di abad 16, Demak muncul menjadi yang utama, bahkan menjadi kesultanan atau kemaharajaan Islam pertama di Jawa. Dari masa ini, peninggalan yang tersohor adalah Masjid Agung Demak. Dan yang banyak orang nggak tahu, ada jejak peradaban klasik di masjid ini. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik jejak-jejak peradaban klasik di Masjid Agung Demak. Dan benarkah layout Keraton Demak meniru Majapahit? Sehingga dari situ kita bisa memperkirakan lokasi keratonnya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Masjid Agung Demak tertua di Jawa dibangun Wali Songo. Dari Museum Gelagahwangi, Masjid Agung Demak hanya berjarak 180 meter. Dan kami sempat menikmati suasana sore di alun-alunnya. Inilah Masjid Agung Demak yang menurut tradisi dibangun oleh Wali Songo. Kelingan film Sunan Kalijaga ya Mas, bintangi Om Deddy Miswar. Umur memang gak bisa bohong. Oleh rekan-rekan Dispar, Disput, Sanggar Padmabaswara, Security Masjid, dan Juru Pelihara, saya dibawa menelisik jejak-jejak klasik di masjid kuno ini. Ada tiang-tiang saka yang dipercaya dibangun oleh Wali Songo. Yang terkenal adalah tiang tatal, hasil karya Sunan Kalijogo. Di bagian mihrab terdapat hiasan Surya Majapahit. Mirip ya dengan Surya Majapahit versi klasik yang diyakini sebagai simbol kerajaan Majapahit. Surya Majapahit versi klasik berakar pada Astadikpalaka yang dalam Hinduisme adalah simbol dewata di 8 penjuru mata angin. Masjid ini juga diyakini punya sengkalan tahun pendirian di abad 15. Kok bisa? Ini penyebabnya. Menurut sejarawan Slamet Mulyana, gambar kura-kura di mihrab masjid adalah sengkalan tahun. Hitung-hitungannya begini: 1 kepala, badan bulat dianggap 0, 4 kaki, dan 1 ekor. Jadilah 1401 Saka alias 1479 Masehi. Ini pendapat beliau ya, bukan kata saya. Selain itu, ada ukiran di pintu bledek yang diduga berbunyi Nagamulat Salirawani yang berarti 1466 Masehi. Bledek artinya petir ya Mas? Ho'oh, saka Ki Ageng Selo.
Nah, pintu beledek ini replika ya. Yang asli ada di museum masjid dan sangat bergaya klasik. Masih ada lagi prasasti di pintu masjid yang sisi dalam berbunyi, adegipun masjid yosonipun para wali nalika dinten Kemis Kliwon malam Jumuah Legi tanggal 1 Dzulqidah tahun 1428. Meski sebetulnya orang Jawa di abad 16 mungkin belum menggunakan bahasa Jawa baru seperti itu, tapi begitu sampai pendopo depan saya tersentak. Wih, koyo candi. Layaknya candi zaman klasik, lapik tiang saka ini berhias pelipit, antefik, sulur-sulur gelung, dan tumpal. Menurut tradisi tutur, tiang-tiang saka ini didatangkan langsung dari Keraton Majapahit. Gak hanya itu, menurut jupel Masjid Agung Demak, keramik-keramik di dinding ini diyakini warisan Putri Tiongkok, Ibunda Raden Patah. Tiongkok po cempo. Kata Bapak Tanah Jawi, Tiongkok weh. Gara-gara Putri Cempo cemburu, Putri Tiongkok dikirim ke area Damar. Sejatinya, ini medalion dan tapak darah langgam klasik. Cuma pada masa itu mungkin lebih simpel pakai keramik ketimbang memahat. Di candi-candi, simbol tapak darah adalah pengusir mara bahaya, sebagaimana pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Yang unik nih, nyaris semua masjid kuno di Jawa, misalnya Menara Kudus, dihiasi keramik tempel seperti ini. Bolehlah kita bilang ini ragam hias yang menandai bangunan masa transisi antara klasik ke Islam. Namun, bagi saya, pengaruh klasik yang paling mencolok di Masjid Agung Demak adalah bentuk atap merunya. Terlihat ada konsep meru bertingkat 3, menyerupai triloka seperti yang saya ceritakan di awal video. Candi-candi kita sangat lekat dengan konsep triloka yang terdiri dari burloka atau alam bawah, buarloka atau alam tengah, dan swarloka yang diisi para dewa. Nah, ada yang berpendapat bentuk atap 3 meru plus kemuncak juga melambangkan syariah, tarekat, hakikat, dan makrifat. Mana yang tepat? Share di komen ya, untuk memperkaya perspektif kita. Dan Masjid Agung Demak gak sendirian, karena nyaris semua masjid kuno di Jawa masih mempertahankan warisan klasiknya. Bahkan, saat menelisik sumber primer Demak, saya mendapati bahwa kerajaan Demak memang bercorak Islam, tapi masih mengusung style klasik. Buktinya, ada pembuktian hegemoni ala sistem Mandala, keberanian ekspansi ke wilayah luar Jawa, dan Demak adalah negara maritim. Detail penjelasannya bisa dicek pada link di atas atau di deskripsi. Dan ini tidak mengherankan, karena Tommy Pires dalam Suma Oriental menyaksikan langsung bahwa di Jawa pada abad 16, para pendeta Siwa Buddha masih hilir mudik dengan damainya. Kadewa Guruan masih beroperasi dengan lebih dari 100.000 peserta. Bahkan lontar-lontar masih ditulis. Jadi, pengaruh Hindu Buddha di Jawa waktu Demak gempur-gempuran dengan Daha masih sangat kuat. Beda kan dengan narasi Bapak Tanah Jawi yang baru ditulis 2 abad kemudian. Jadi, oleh Ramas, lokasi Keraton Demak kita tentuin dengan melihat data klasik? Tentu saja boleh. Menurut laporan JFG Brumun tahun 1860, di sisi alun-alun Demak memanjang tanah datar bernama Setinggil yang diyakini penduduk bekas Keraton Sultan Demak. Keratonnya sih udah lenyap, namun dari toponim Kampung Setinggil, kemungkinan ia ada di sisi selatan, di mana raja mungkin melihat ke arah alun-alun di utara. Ini cocok banget dengan data negara Kertagama tentang Keraton Majapahit, bahwa ada alun-alun yang disebut Manguntur atau Wanguntur, sementara di sisi selatannya berdiri Istana Raja. Dan dari Balai Witana, Raja Majapahit melihat ke utara, menyaksikan kegiatan di alun-alun. Jika ini benar, mungkin saja ya, di sisi selatan alun-alun Demak tersembunyi struktur keraton yang kita cari-cari selama ini. Oke, balik lagi ke Masjid Agung Demak. Menurut tradisi, salah satu pembangun Masjid Agung Demak yang terkenal adalah Sunan Kalijogo. Karena jasanya, ia mendapat daerah perdikan di Kadilangu. Kita akan meluncur ke sana, karena kabarnya di sana ada artefak lumbung terbesar di Asia Tenggara. Di dalam Kasepuhan Otobratan Kadilangu, tengah digelar acara budaya Catur Sasangka oleh Sanggar Padmabaswara, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Demak. Kebetulan, saya diundang menjadi salah satu narasumber dalam saresean sejarahnya. Di sela acara, saya sempatkan menelisik pendopo ini, ditemani ahli waris Sunan Kalijogo, Raden Mas Zulverdi Triharimurti. Menurutnya, pembangunan terakhir pendopo Notobratan terjadi tahun 1885 dari objek yang sudah ada sebelumnya.
Dan yang saya jumpai di pendopo ini sangat menarik. Mas, kalau yang itu bintang segi 8 itu apa ya? Oh, yang bintang segi 8 ini, Mas. Ini yang kita mengenal di sini Astagina, Mas. Astagina. Astagina. Astagina itu adalah simbol dari 8 sifat kepemimpinan manusia. Ini adalah pintu ageng, Mas Asisi. Jadi pintu ageng itu kalau di pendopo kuno, dalam agengnya itu ada 3 pintu. Pintu alit dan pintu ageng. Pintu alit ini untuk kebutuhan sehari-hari. Pintu ageng ini dibuka jika ada hajat besar atau perhelatan besar. Nah, di atasnya ini unik. Ada raja. Raja yang masih beraksarakan pegon. Oke. Ya. Ya kelihatan itu. Ya, ini aksara pegon yang nanti tembus sampai dengan ke atas paseban di dalam. Dalam agengnya pendopo pasti terbagi ruangan tengah yang kosong. Ada sentong kiwo, sentong tengen. Sentong kiwo itu untuk tempat pengagengnya, sentong tengen itu biasanya untuk keluarga yang seperti anak atau istri tambahan. Nah, sentong tengah ini kita ada 2 sebutan juga. Kalau di Solo mereka menyebutnya sebagai paseban atau pertemuan, tempat pertemuan pasebuan. Kalau di Demang ini sebagai pade-pade atau tempat pade-pade itu tempat ngelenggah ngerileks gitu. Ini yang saya unik. Saya senang banget lihat ini 2 burung ini. Dia mencengkam. Burung mencengkam ular. Saya itu jadi ingat ini akasya atau angkasa, langit. Ini Pratiwi, tanah. Simbol dunia atas dan dunia bawah. Penyatuan dunia atas dan dunia bawah. Saya amati kok ada 3 ya. Jadi ini daerah profan, semi profan, dan sana suci sekali yang di atas. Jadi ada 3 tingkat. Ya, kelihatan ya. Dan ini memang membawa budaya klasik memang. Ini mengalami 2 kali perbaikan. Jadi ini yang tua sekali itu yang atas. Ini mungkin zaman Mataram, tapi yang atas ini mungkin lebih tua sekali. Karena mungkin kan ya dia pernah melewati, namanya sudah ratusan tahun ya, mungkin kan pada saat digunakan di berapa ratus kemudian mereka ganti pintunya atau apa gitu ya. Atasnya dulu tidak seperti ini, sirap. Oke. Sirap. Kurang lebihnya ini, dan ini salah satu yang masih utuh terbesar di Asia Tenggara. Untuk lumbung ya? Untuk lumbung padi. Oke. Dan ini bentuknya alhamdulillah utuh sekali. Ayo teman-teman masuk. Yang saya Ini gentongnya sama kayak kemarin kalau di masih sisi sudah ke museum, mungkin ini sama. Cuman yang di sana sudah bersih, ini masih yang nun sewu. Nah, ya jadi ini air masuk sini terus nanti dia netes jadi bersih. Jadi bersih ya. Jatuhnya di bawah sana. Iya, jatuhnya di bawah sini. Lah, jatuhnya masuk situ. Masuk situ. Oh. Jadi kalau dibaca ini adalah tempat sepi apa gitu. Pokoknya ini tentang cerita semacam kayak puisi tapi tentang sepi gitu. Ya, tentang sesuatu yang sepi dan hampa. Makanya namanya sepen. Nah, ini pasangannya nih. Pasangannya tadi lumbung Roro Denok. Ini lumbang. Oh, Bodoh banget. Sampai sini. Alunya sayang sudah hancur, tidak berbekas. Ada gentong-gentong lama. Tapi mungkin ini Mataram, ya, sumber Mataram atau sumber kolonial mungkin. Paling ada juga sih mungkin sisi yang Kelihatan ya. Selain ke pendopo Notobratan, tentu saja kunjungan ke Kadilangu takkan lengkap tanpa berziarah ke Masjid Kadilangu yang berjarak hanya 700 meter. Diramaikan lapak-lapak penjual dan peziarah yang hilir mudik, di loka inilah Sunan Kalijogo disemayamkan. Dan disinilah saya meresapi sebuah rahasia yang berhasil mengubah wajah peradaban Jawa untuk selamanya. Sebagai kota wali, Demak tak bisa lepas dari satu tokoh kunci, yakni Sunan Kalijogo. Tanpa perannya, Jawa abad 16 yang kental bernuansa klasik takkan bisa ditembus. Dan rahasia Sunan Kalijogo adalah caranya mengakulturasikan Islam dengan budaya yang ada sebelumnya. Salah satunya dengan menjadikan wayang, hiburan masa klasik, sebagai media dakwah. Karena itulah Durga Mahesa Suramardini seperti di situs Mbah Kopek menjelma menjadi wayang Betari Durga. Dan Ganesha seperti di situs Dudukan berubah menjadi Bathara Gana. Bahkan Dewa Siwa seperti di Museum Gelagahwangi menjelma menjadi Bathara Guru. Maka jelas warisan sejati Sang Susuhunan adalah semangat untuk merangkul budaya, bukan malah merusak apalagi melenyapkannya.
Saya berharap situs-situs klasik yang ditemukan di Demak dapat menjadi bagian dari jati diri Demak, bahkan memperkaya wisata religi di sana. Jika di masa lampau, Sunan Kalijogo mampu mengkonversi kerajaan Demak menjadi pangkal perubahan tanah Jawa. Semoga di generasi kita, Demak Kota Wali mampu menjadi ikon merembesnya semangat akulturasi, juga toleransi. Kesegenap hati anak negeri.